Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya, Pak ya? Iya Bu. Iya. Siapa guru yang Bapak coaching? Rencana Bu Yunti yang mau saya coaching nanti. Baik. Baik ya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching nanti, langkah awal yang akan kita lakukan adalah mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak. Kemudian nanti pada saat coaching, coach dan coachee akan dinilai rubrik penilaiannya ya Pak ya? Iya. Iya. Yang dinilai itu ada beberapa poin Pak, yaitu apakah nanti Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur, kemudian apakah Bapak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching itu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Iya. Iya. Baik, untuk kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Pertama, nanti pada saat coaching, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti Pak? Pada saat pengembangan coaching saya rencana ada 3. Yang pertama yaitu menanyakan kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada 3 kompetensi tadi ya Pak ya? Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Untuk itu ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada 2 ya Pak ya, mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam kegiatan coaching nanti Pak? Yang pertama saya ingin coachee dapat menemukan ide, gagasan atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Oke, baik ya Pak ya. Saya rasa diskusi pra-observasi ini kita cukup sampai di sini. Bapak bisa melanjutkan untuk kegiatan coaching kepada Bu Yunti. Terima kasih. Selamat melakukan coaching ya Pak. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ghazali, selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik sekali Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik sedikit sih Pak. Alias saya agak kurang baik sih Pak. Ada apa ini ya Bu? Kok saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seperti biasanya gitu. Bapak tahu ya saya murung? Iya, kelihatan dari wajah Ibu. Aduh Pak, jangankan itu, sebenarnya saya sedih. Tuh lihat anak saya di kelas itu Pak. Makanya saya punya masalah nih sebenarnya Pak. Ada apa ya? Kebetulan anak-anak sedang pelajaran agama. Ya betul Pak, saya pengen cerita sama Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Ini Pak, permasalahan saya itu, saya kan ngajar di kelas 12 IPS tuh Pak. Nah di kelas itu, aduh Pak, luar biasa. Pertama, karena saya ngajar di kelas itu pas pembelajaran siang dari jam 1 sampai jam 2 Pak. Nah pelajaran saya tahu sendiri kan Pak, matematika. Baru saya masuk, mereka sudah pada mengantuk. Jadi kan kayaknya pelajaran saya itu betul-betul pelajaran yang tidak menyenangkan bagi mereka gitu Pak. Jadi saya apa ya Pak, agak bingung gimana ya cara ngatasinya gitu. Oh jadi begitu tentang masalah pelajaran matematika ya Bu? Iya betul Pak. Kalau menurut Ibu pembicaraan kita ini tujuannya kira-kira untuk apa ya? Saya mau cari solusi tentunya Pak. Solusi gimana caranya pelajaran matematika mau pagi mau siang anak senang gitu, Pak. Oh biar anak itu lebih tertarik gitu. Iya kan? betul Oh, Pak. gitu. Kira-kira menurut Ibu kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang Ibu berada di skala yang berapa? Jadi malu saya Pak. Pastilah 5 kan Pak. Jangan-jangan di bawahnya lagi lah Pak. Jika melihat semangat yang Ibu miliki, saya yakin Ibu pasti bisa mencapai tujuan itu dari skala yang Ibu inginkan. Saya kalau skala yang saya inginkan ya paling enggak udah di atas 8 lah Pak. 8 lah paling rendah gitu Pak. Saya pengennya iya. Berarti anak itu mencapai KKM gitu ya? Nggak perlu di atas KKM lah ya Pak ya. Sekarang apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya itu sebenarnya udah banyak sih Pak, bukan sekedar rencana sih. Sebenarnya saya udah menjalankan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tuh sebagian udah saya jalankan Pak. Cuman mungkin saya itu kalau dilihat dari proses pembelajaran itu kayaknya saya itu kurang menarik, itu mungkin nggak ada permainan.
Kayaknya pembelajaran saya itu kaku aja gitu Pak. Jadi saya tuh mungkin nanti kepengennya saya selipkan di pembelajaran saya itu ada ice breaking gitu Pak. Jadi itu yang rencana saya sih Pak. Kepengennya karena dilihat dari prosesnya, kalau lihat dari aturan pembelajaran itu mengikuti, tapi ada satu saya lihat Pak, ketika saya pernah lihat praktek mengajar orang, ternyata kayak menarik gitu kan. Nah di situ kalau disamakan dengan punya saya, kayaknya saya nggak ada ice breaking gitu. Padahal matematika itu kan membosankan, saya kepengen nanti muncul saya mau bikin ice breaking gitu. Jadi ibu selama belajar itu full belajaran dari awal sampai akhir menjelang tugas gitu Bu Iya, ya. Pak, Nggak ada betul, ibu Pak. selipkan sedikit ice breakingnya gitu. Iya Pak. Jadi kan jadi pembelajaran saya itu kayaknya nggak variatif kan Pak. Gitu. Apalagi matematika Bu Iya ya. betul Pak. Sedangkan matematika itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Iya, Paling betul, tidak entah setengah jam itu kan yang bisa diserap sama anak tuh. Nah, terus kira-kira ada lagi nggak Bu? Ya selain ice breaking, mungkin nanti saya akan melakukan atau membuat model pembelajaran yang bervariasi lah Pak. Jadi nggak monoton aja kayak gitu Pak. Jadi memang betul-betul saya harus banyak belajar, mencari tahu lagi model-model pembelajaran yang mana cocok untuk anak-anak yang di kelas 12 IPS itu Pak. Setiap usaha dalam mencapai tujuan tentunya kita kan akan menemukan hambatan gitu ya Bu ya. Sekarang bagaimana cara Ibu dalam mengatasi kendala tersebut? Nah itu Pak, kan kenapa saya nggak memunculkan atau membuat ice breaking tadinya. Saya pernah juga Pak bikin ice breaking, ternyata ada kendala, tapi itu terjadi di kelas sebelah. Nah, karena kendala di kelas sebelah itu karena di kelas sebelah itu bermasalah, kayaknya nggak usah lah bikin ice breaking. Ternyata itu salah Pak namanya, karena kan nggak semua anak kan. Terus mungkin sayanya yang belum punya ide yang disesuaikan dengan anak kelas 12 kan Pak, karena mereka kan kategori dewasa lah Pak. Jadi mereka saya kasih ice breaking yang mungkin yang agak misalnya untuk SD, jadi diketawain lah saya Pak. Nah mungkin nantinya kendalanya itu akan pasti ada yang seperti itu. Jadi saya harus pintar-pintar memilih, kan banyak kan bentuk-bentuk ice breaking. Saya mau cocokkan dulu yang mana yang pas untuk anak kelas 12 gitu Pak. Jadi saya tuh nggak dibuat sama anak itu garing Bu katanya gitu saya. Pengennya gitu Pak. Kira-kira siapa nanti yang akan Ibu libatkan? Nah yang pertama pastinya teman yang sesama matematika lah Pak. Jadi saya pengen cari tahu nanti ke teman yang lain kan, siapa tahu mereka kan sudah mempraktekkan juga. Nah, jadi saya bisa ambil curi ilmu itulah Pak untuk ice breakingnya itu untuk diterapkan di kelas saya. Kemudian selain rekan sesama matematika, mungkin nanti saya di MGMP sharing-sharing sama kawan ataupun di komunitas-komunitasnya gitu Pak. Luar biasa sekali ya Ibu. Ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan langkah-langkah tersebut? Secepatnya lah Pak, biar makin cepat makin bagus, ya kan Pak? Ya betul sekali. Saya suka dengan rencana Ibu dan semangatnya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya yang pastinya saya nanti melakukannya yang pastinya harus konsisten gitu Pak. Karena kan kalau nggak konsisten nanti hari ini ya speaking, besok nggak, balik lagi bosan. Akhirnya mereka udah tahu nih, oh ilmunya udahlah Ibu ini palingnya sebentar, sekali aja speaking, besok-besok nggak lagi. Jadi saya pengen melakukan baik itu ice breaking ataupun metode pembelajaran yang variatif itu tidak hanya sekali tapi terus menerus. Ya baik Bu, saya rasa sudah cukup. Saya lihat Ibu memiliki ide luar biasa yang nantinya dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut. Semoga ya Pak ya, doain ya Pak ya, semoga saya berhasil Pak. Ya semoga berhasil ya Bu. Saya tunggu cerita selanjutnya dari Ibu. Saya banyak Pak. belajar nih dari Ibu, semangatnya serta kreatif Ibu. Oke Pak, Ya. sama-sama Bapak. Tiga. Oke, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana tadi coachingnya sama Bu Yunti? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Ya, menarik sekali ya Pak ya diskusinya tadi. Oke, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai refleksi ya Pak. Iya, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, pada saat coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur filter, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi yang ada pada coach dan coachee dapat menceritakan dan menemukan sendiri
solusi apa permasalahannya. Iya, benar Pak ya. Jadi tanggapan saya selaku supervisor yang tadi mengobservasi jalannya coaching Bapak dengan Bu Yunti, saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik Pak. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur Tirta tadi ya Pak ya, Iya. tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Kemudian juga tadi Bapak berusaha menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu menggali potensinya, dia mau menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri ide atau gagasan sebagai solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Iya. Saya rasa sudah cukup baik. Jalannya coaching sudah sangat lancar, tinggal nanti bagaimana Bapak konsisten dalam coaching selanjutnya ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu, alhamdulillah. Iya, baik Pak. Saya rasa pasca observasi ini sudah selesai Pak. Bapak tetap harus semangat, berlatih terus untuk melakukan coaching ya Pak ya. Ya Bu, tetap harus semangat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bu, Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hema, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, baiklah Bu Hema, hari ini Bu Hema kan akan melakukan coaching ya kan? Langkah awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Nah, coach sama coachingnya akan dinilai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentuin ya, yang pastinya. Yaitu sesuai dengan alur, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sekarang Ibu mau tanya nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching Ibu ini? Nanti pada saat coaching yang saya ingin kembangkan itu ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama menanyakan kehadiran penuh. Iya. Jadi dari kehadiran penuh saya tahu nanti permasalahan dari coach saya. Kemudian mendengarkan aktif. Saya juga jadi tahu, dari saya tahu permasalahannya, saya bisa menyusun pertanyaan berbobot untuk menggali potensi tersebut. Oh iya, Ibu lupa, siapa yang nanti yang akan Ibu Hema coaching? Pak Ahmad Ghazali. Oh, oke. Nah dari 3 kompetensi yang tadi, kompetensi mana nanti yang Ibu akan kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, 2 itu ya? Dua, Oh, ya, oke. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coachingnya? Iya, nanti saat coaching saya menginginkan coach saya nanti dapat menemukan sendiri ide, gagasan, solusi terhadap permasalahannya. Oke, baiklah Bu Hema, diskusi pra observasi kita cukup di sini aja. Cukup sampai sini ya Bu. Ya Bu, ya, Ibu bisa lanjutkan kegiatan coaching Ibu. Semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Bu, saya ke kelas dulu. Oke Ibu. Tiga. Assalamualaikum Pak Ahmad, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Emma, selamat siang juga. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Kok kayaknya murung sekali? Kalau secara fisik alhamdulillah sehat, cuma ya ada sedikit kurang baik sih Bu masalah di sekolah. Ada apa tuh Pak? Nah Bu Emma ada waktu nggak sekarang ya? Ada Pak, boleh, ada sekitar setengah jam Pak. Kalau Bapak mau cerita, silakan. Kalau Bu Emma ada waktu, saya mau curhat nih. Kebetulan anak-anak juga pelajaran agama Islam, tapi membutuhkan waktu agak lama nih. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak ceritanya. Permasalahannya apa Pak kira-kira yang ingin Bapak ingin sampaikan ke saya? Nah gini Bu, saya bingung mau mulai dari mana ini. Coba Bapak ingat-ingat kembali apa masalah Bapak sama murid kah atau sama rekan sejawat? Nah begini Bu, minggu depan kan anak-anak sudah waktunya penilaian tengah semester. Tapi ada satu siswa saya Bu, dia jarang sekali masuk sekolah. Oh gitu ya Pak ya, jadi permasalahan Bapak itu ada siswa yang jarang masuk sekolah ya Pak? Iya. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita ini tujuannya untuk apa Pak? Saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Iya, berarti Bapak ingin mencari solusi ya Pak ya? Oke, kalau Bapak bisa ini sebutkan kira-kira skala berapa nih dari 1 sampai 10 yang Bapak rasakan sekarang?
Kalau untuk saat ini skalanya ya paling sekitar 5 gitu lah Bu. Kemudian Bapak ingin meningkatkannya menjadi ke skala berapa Pak? Kalau bisa sekitar 80 sampai 90% gitu Bu. Itu harapan kita ya Pak ya. Iya. Tapi saya yakin kalau Bapak pasti mampu mencapai tujuan itu Pak. Iya. Sekarang rencana Bapak untuk untuk mewujudkan tujuan Bapak itu apa Pak? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Tapi pada waktu itu saya melihat memang kondisi dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya. Oh gitu. Jadi Iya. adiknya dalam kondisi yang tidak bisa ditinggalkan ya. Orang tuanya gimana Pak? Kebetulan orang tuanya pun kerja Bu, dua-duanya. Iya, dari segi ekonomi juga kurang ya Pak ya. Jadi setelah Bapak melakukan home visit, apalagi tindakan yang Bapak lakukan untuk ini? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan mengenai hal ini. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari Bu. Iya, betul. Meskipun dia membawa adiknya ke sekolah, itu tidak jadi masalah buat saya. Membawa adik ke sekolah apa tidak masalah Pak untuk di kelas gitu Pak? Kalau untuk di kelas saya rasa nggak ada masalah sih Bu. Kebetulan kan adiknya memang masih kecil juga. Gitu. Terus kira-kira setiap usaha yang kita ingin mencapai tujuan pasti kan ada kendala. Bapak mungkin bisa sebutkan kendala apa yang bisa Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak menanggulanginya tersebut. Tadi kan sudah membicarakan ya Bu. Kemudian saya akan memberikan materi kepada Wahyu secara daring juga pada waktu dia tidak masuk sekolah. Itu harapan saya. Itu harapan Bapak ya. Itu cara Bapak mengantisipasinya ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian siapa saja Pak yang terlibat dalam Bapak ingin mewujudkan tujuan Bapak tadi? Saya akan melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas 5, khususnya kelas saya, dan bekerja sama dengan orang tuanya. Jadi Bapak membicarakannya ke siswa yang lain dan orang tuanya ya Pak ya, agar mungkin saling mengerti ya. Iya. Oke, saya rasa mungkin kita tidak tahu apakah itu berhasil, tapi kita harus coba ya Pak ya. Dicoba. Benar sekali. Saya juga penasaran nih, apakah cara Bapak ini nanti berhasil? Karena kalau berhasil kan bisa kita berbagi sama yang lain ya Pak ya. Oke, kira-kira nih kapan Bapak mulai melakukan tujuan-tujuan tersebut ini? Insya Allah secepatnya sih Bu akan saya terapkan metode tersebut. Karena kan kasihan kalau semakin lama kita tidak menerapkan, akan semakin banyak materi yang akan ketinggalan. Iya, betul sekali Pak ya. Saya sangat suka dengan kreativitas Bapak menemukan ide-ide solusi ya Pak ya. Yang akan saya tanyakan lagi, komitmen apa terhadap rencana aksi Bapak itu? Menerapkan secara terus-menerus Bu, terhadap siswa yang lainnya juga apabila mereka tidak masuk ke sekolah. Ya, berarti komitmen Bapak untuk terus ya Pak ya, berkelanjutan. Baik Pak, saya rasa coaching kita hari ini cukup. Saya lihat pun Bapak sudah memiliki ide yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah perasaan Bapak hari ini sudah lega? Alhamdulillah sekarang saya agak terasa lega Bu. Mudah-mudahan ya Pak ya, semoga kan berhasil. siswanya belum masuk, nanti pada masuk baru benar-benar lega. Semoga berhasil ya Pak ya. Saya tunggu cerita Bapak selanjutnya. Semoga terus semangat untuk mencari ide-ide baru. Ya, baik Bu Emma, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Baik, Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Yeti. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar Bu. Oke Bu, berarti syukurlah ya, alhamdulillah berarti ya Bu. Nah sebelum penutup, saya akan menanyakan pertanyaan sebagai refleksi kita bersama lah ya Bu ya. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang sudah sebelumnya Ibu sampaikan kepada saya, gimana? Ya, pada saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Sehingga alur tersebut mampu menggali potensi yang ada pada coachee, yaitu Pak Ahmad tadi ya Bu ya. Dan Pak Ahmad juga sebagai coachee dapat menceritakan dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke. Kalau dilihat dari cerita yang tadi, tanggapan saya sebagai supervisor, berarti selama observasi tadi jalannya
jalannya coaching tadi luar biasa menarik lah ya Bu ya, berjalan dengan baik juga. Karena kenapa saya lihat tadi untuk alur sudah sesuai dengan alur ceritanya, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach Ibu akhirnya menceritakan apa masalahnya sampai menemukan solusinya ya kan Bu. Iya betul. Terima kasih ya Bu Yunti, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga Ibu dapat konsisten ya Bu, dapat melakukan coaching ini dengan rekan sejawat ataupun dengan murid kita nantinya. Oke, iya Bu, saya nanti berusaha untuk berkomitmen dan bersemangat untuk melakukan coaching ya Bu ya. Baiklah, saya tutup pasca observasi ini ya Bu. Terima kasih. Semoga selalu konsisten untuk tetap memperbaiki diri ya Bu ya, kita bersama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Emma. Bu Yunti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Gozali, kabar baik Pak. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching kan ada langkah-langkah awal yang akan diskusikan tentang rubrik penilaian nih. Iya Pak. Nah, kemudian saya akan menilai prinsip-prinsipnya kan ada 3. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki coach tersebut. Kemudian kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan pada coaching saat coaching nanti Ibu? Oke Pak, rencana saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama menanyakan kehadiran penuh. Jadi pada saat nanti saya melakukan coaching, saya akan menghadirkan diri saya pribadi secara penuh biar si coach saya ini merasa nyaman lah Pak untuk bercerita dengan saya. Kemudian mendengarkan aktif, begitu juga kalau mendengarkan aktif selain kehadiran penuh, saya harus jadi pendengar yang aktif biar coach saya terus mau bercerita sampai menemukan solusinya nanti. Pastinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Pak. Kalau dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan diobservasi tadi? Saya yang pengen saya kembangkan spesifik yaitu 2 aja sih Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching tersebut? Nah, saya nanti kepengennya coach saya itu Pak ketika bercerita sama saya atas masalah-masalahnya yang terjadi pada coach saya menemukan ide sendiri untuk mengatasi permasalahannya itu, dan yang pastinya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bu, saya rasa diskusi pra-observasi ini sudah cukup. Ibu bisa melanjutkan kegiatan coaching. Terima kasih Bu, selamat melakukan coaching Ibu ya. Oke Bapak, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Pak Gozali. Ya Bu, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Yunti. Gimana kabarnya hari ini Bu Emma? Kayaknya mukanya kok agak beda nih. Kalau fisik sih alhamdulillah sehat Bu, cuman itulah tadi ada yang mengganjal di hati saya. Saya ingin cerita sama Ibu. Ada waktu nggak Bu? Emang ada apa yang mengganjal? Tenang, butuh waktu berapa lama? Nanti saya siapkan Bu Emma. Oke ya? Kayaknya lumayan lama lah nih Bu. Apa yang kira-kira yang masalah yang Ibu hadapi? Yang saya hadapi itu Bu, ini aduan dari guru-guru lain tentang anak murid saya Bu. Jadi karakter mereka sekarang sudah mulai ini kurang baik Bu. Jadi setiap hari ada aja Bu Emma, laporan Bu Emma anaknya begini, Bu Emma anaknya begini, berantem lah apa segala macam. Bahkan guru agama aja sempat disorakin Bu. Ini hampir semua kelas ini Bu, hampir semua anak ini Bu. Sebenarnya sih yang memulai itu 1-2 anak aja. Oh, Cuman gitu. yang lain kan wabah kayak ikut gitu kan, Iya, orang iya, orang iya. nggak ngerti apa yang jadi, disorakin. oke. Jadi permasalahannya itu ya Bu, Iya. Bu Emma di kelas Bu Emma. Nah dari pembicaraan kita kali ini kira-kira Bu Emma tujuannya untuk apa? Ya, untuk mencari solusi lah Bu agar permasalahan yang saya hadapi itu Bu, seperti karakter anak tuh menjadi baik, mereka jadi santun kembali kayak awal-awal saya masuk di kelas itu. Oke Bu Emma, berarti kita mau mencari solusi ya Bu Emma. Nah sekarang menurut Ibu, kalau Ibu kasih skala nih 1 sampai 10, Ibu ada di skala berapa nih dalam pencapaian tujuan pada saat ini ya Bu? Saat ini sih kalau saya merasa 5.
skalanya tuh masih di 5. Masih di 5. Iya. Jadi ibu kepengennya sampai ke skala Kalau berapa pengennya nih? sih saya pengen 8 atau 9, tapi kan nggak bisa langsung berubah itu cepat ya Bu, paling 7 dulu boleh lah. Oh, oke. Kalau dari harapan yang ibu ceritakan ini, saya yakin lah ibu bisa untuk mencapai tujuan yang ibu inginkan. Mudah-mudahan itu. Iya. Sekarang apa rencana ibu untuk mencapai tujuan itu kira-kira? Mungkin pertama saya ingin mengingatkan kembali ke anak-anak tentang keyakinan kelas. Ya, kan di kelas tuh ada keyakinan, jadi mengingatkan kembali tidak bosan. Iya. Kemudian mengoptimalkan lagi kegiatan budi pekerti setiap hari Jumat mungkin Bu. Bisa juga dengan kegiatan yang stop itu Bu. Jadi tarik nafas gitu ya, berarti sejenak tarik nafas segala macam. Saya hidupin musik-musik religius atau musik-musik klasik yang mendapat menyentuh hatinya. Mungkin kalau itu nggak bisa, saya akan melakukan pemanggilan orang tua. Oke, kalau dilihat dari yang akan ibu lakukan, kayaknya ibu yakin lah itu bisa dilakukan dan hasilnya pasti maksimal. Nah, tapi setiap usaha kita kan pasti ada kendalanya. Kira-kira ibu udah terpikir nggak sekarang kendalanya apa nih? Kalau saya sih kendalanya pas pemanggilan orang tua, kayaknya agak sulit karena orang tua banyak sibuk. Jadi ya ada Berarti yang kendalanya itu ya Bu ya. Iya. Ada cara, udah kepikir juga nggak sih cara mengantisipasinya apa nih? Kalau mereka agak sulit datang ke sekolah, mungkin kami dari pihak sekolah akan melakukan home visit kali Bu ya. Langsung ke datengin orang tuanya gitu. Kita yang proaktif untuk menyampaikan masalah. Berarti idenya udah keren tuh Bu. Nah sekarang masalah sudah ibu temukan, kendala ya mengantisipasinya juga ibu udah punya nih antisipasinya. Kira-kira siapa aja yang mau ibu libatkan nih untuk mencapai tujuan ibu nih? Tentunya rekan sejawat lah Bu. Saya butuh bantuan teman-teman, sesama guru, terus juga orang tua. Kita butuh juga bantuan orang tua. Kemudian tentunya tetap saya berkoordinasi sama kepala sekolah Bu. Oke, luar biasa Bu itu. Kalau dilihat dari langkah-langkah itu, insya Allah pasti tujuan ibu tercapai. Amin. Dapat nilai berapa tadi Bu? 7 ya? Iya. Oh, jangan-jangan 9 dah. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, luar biasa ya Bu ya untuk Iya. untuk mulai dari solusi, kendala pun udah terpikir, antisipasinya pun udah keren Bu. Amin. Oke, semangat ya Bu ya. Saya suka dengan komitmen ibu itu, tidak terencana sebenarnya aksi ibu ini kan. Tinggal nanti mungkin ibu melakukannya terus gitu kan, konsisten biar hasilnya jadi sempurna ya Bu. Baiklah Bu, saya rasa udah cukup nih. Saya lihat ibu memiliki ide yang luar biasa yang bisa ibu lakukan nanti. Semoga ibu tetap semangat ya Bu untuk melakukannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Insya Allah saya akan terus berkomitmen, terus melakukan perbaikan lah Bu. Ya, pesan ibu sih walaupun kita harus berubah walaupun sekecil apapun itu ya, yang kita mulai dari diri kita sendiri ya Bu Emma ya. Mari kita sama-sama berubah biar menjadi yang lebih baik lagi. Oke Bu Emma. Oke Bu. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi ya cerita-cerita lain kalau ada masalah. Terima kasih banyak Bu Yunti atas Assalamualaikum. waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Ghazali. Nah, bagaimana tadi kegiatan coachingnya Ibu? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai refleksi ya Bu ya. Oke Pak. Nah, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Bapak, pada saat coaching tadi saya udah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu Pak menanyakan tujuan, identifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari coaching saya yang tadi Bu Hema Pak, sampai Bu Hema menciptakan masalah sampai menemukan solusi-solusi yang terbaik yang akan Bu Emma jalankan Pak, gitu Pak. Nah, tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga sudah selesai dengan menggunakan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan. Dan coach juga sudah melakukan proses sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya betul Pak. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah pokoknya Pak.
Semoga Ibu dapat konsisten dengan yang Ibu lakukan coaching tadi dengan rekan sejawat lainnya dan juga murid. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih Pak atas semangatnya. Baik Bu, saya rasa pasca observasinya ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu. Sampai Sama-sama, ketemu Bapak. lagi di lain waktu ya Bu ya. Oke Bapak. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Gozan.